materi uji beda min lebih dari 2 kelompok, atau ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Varian. Pengertian ANOVA adalah suatu teknik untuk menganalisis perbedaan data lebih dari 2 kelompok, di mana prinsip uji ANOVA adalah melakukan telaah variabilitas data menjadi 2 sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama, maka nilai rata-rata yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Bila hasil perbandingan kedua varian tersebut lebih dari 1, maka nilai rata-rata yang dibandingkan menunjukkan perbedaan. ANOVA ada 2 jenis, satu ANOVA satu arah atau one way, kedua ANOVA 2 arah atau two way. ANOVA satu arah atau one way ANOVA. ANOVA satu arah dipergunakan untuk menguji signifikansi perbedaan rata-rata hitung yang hanya mencakup satu klasifikasi atau satu variabel independen. Contoh, perbedaan berat badan bayi yang dilahirkan berdasarkan sosial ekonomi keluarga, di mana terdiri dari rendah, sedang, dan tinggi. Sehingga varian total terdiri dari varian dalam kelompok dan varian antar kelompok. Asumsi-asumsi yang ada pada uji ANOVA, pertama, data berdistribusi normal, varian homogen, sampel atau kelompok independen, jenis data yang dihubungkan yaitu variabel dependen berskala atau bersifat numerik, dan variabel independen adalah kategori lebih dari 2 kelompok. Di mana hipotesis dalam one way atau ANOVA satu arah adalah H0.2 μ1 sama dengan μ2 atau sama dengan μ3. Artinya rata-rata kelompok 1 sama dengan kelompok 2 sama dengan kelompok 3. Dengan HA alternatif, yaitu rata-rata kelompok 1 tidak sama dengan rata-rata kelompok 2 dan tidak sama dengan rata-rata kelompok 3. Sehingga ada perbedaan di antara μ1, μ2, dan μ3 atau setidak-tidaknya salah satu berbeda. Perhitungan one way ANOVA yaitu F sama dengan varian between dibagi varian within, di mana varian atau SB kuadrat, varian between itu artinya N1 dikali rata-rata kelompok 1 dikurang X bar ditambah N2 kali X bar 2 dikurang X bar dan seterusnya sampai berapa kelompok yang ada dibagi K-1. Sementara varian within dalam kelompok yaitu N1 dikurang 1 kali varian kelompok 1 ditambah N2 kurang 1 kali varian kelompok 2 dan seterusnya sesuai dengan jumlah kelompok dibagi N-K. Di mana X bar atau secara keseluruhan itu diperoleh dari N1 dikali rata-rata kelompok 1, N2 dikali rata-rata kelompok 2 dan seterusnya sampai NK kali XK dibagi N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya. Nah, sementara N total yaitu N1 ditambah N2 ditambah N3. DF atau degree of freedom numerator adalah sama dengan K-1, sementara denominator adalah N kurang K. K itu banyaknya kelompok. Kalau kita tadi contoh tadi 3, maka dia 3. Sementara K dikurang 1. Jadi numerator pembilang, denominator itu adalah penyebut. Nah, K itu jumlah kelompok. Bisa 3, bisa 4, yang jelas lebih dari 2. Nah, N biasa itu jumlah seluruh data. Jadi berapa N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya. Sementara varian between itu antar kelompok, varian within itu di dalam kelompok. Jadi sebenarnya di dalam kelompok itu juga ada variasi. Nah,
Sekarang, sementara kelompok itu antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 juga ada variasi. Nah, sementara tabel ANOVA yang selalu ada dalam ANOVA, tapi tidak saja, kadang-kadang uji lain juga menampilkan uji ANOVA. Jadi, variasinya itu bentuknya seperti itu ANOVA ya. Kita bisa lihat bahwa di sini ada between dan within. Di mana sum square, jumlah seluruh itu, nah, ini adalah jumlah kali sigma XI kurang X bar kuadrat. Nah, ini angka ini bisa kita buat, nanti kita tinggal memasukkan perhitungan ke tabel ini. Ini ya, ini rumusnya. MS itu adalah mean square, rata-rata square itu artinya kuadrat ya. Nah, dibagi, nah ini adalah rumus atau intinya. Nah, di sebelah ini ada tabel F ratio, nilai F-nya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melihat kalau tadi satu arah, sekarang one way ANOVA. ANOVA dua arah dipergunakan untuk menguji signifikansi perbedaan rata-rata hitung yang lebih dari satu klasifikasi atau lebih variabel independennya. Jadi variabel independennya tidak hanya satu, tapi dua atau bahkan tiga. Prinsip tidak berbeda dengan one way ANOVA. Pada ANOVA dua arah terdapat lebih dari satu variabilitas antar kelompok. Jadi waktu antar kelompoknya itu lebih dari satu. Dan tiap kelompok dapat saling berinteraksi. Jadi ada varian dalam kelompok dan varian antar kelompok. Varian faktor A, faktor B, dan faktor C sesuai dengan jumlah faktor yang ada di two-way ANOVA. Contoh, perbedaan berat badan bayi yang dilahirkan, kalau sebelumnya tadi one way hanya berdasarkan sosial ekonomi keluarga, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, pada two-way ANOVA bukan hanya sosial ekonominya, tetapi juga berdasarkan pendidikan ibu. Pendidikan ibu itu rendah, menengah, dan tinggi. Nah, jadi faktor sosial ekonomi tadi, ini adalah faktor A, pendidikan ibu ada faktor B. Maka antar faktor ini sendiri sudah ada interaksinya ya. Prinsipnya ingat, kalau one way satu, variabel independennya satu, kalau two way dua ya. Oke. Perhitungan ANOVA dua arah, kalau yang sebelumnya between dibagi within, nah sekarang lebih banyak variasinya ya. Misalnya faktor A itu varian between dikurang faktor di A, terus dibagi varian within dikurang faktor A. Jadi ada faktor A, ada faktor B, ada faktor C. Jadi sekali lagi akan disesuaikan berapa variabel independennya. Tapi pada kesempatan ini kita akan fokus ke one way ANOVA saja. Oke. Ini contoh perhitungan, misalnya kita punya ada subjek 13 orang, di mana ada sosial ekonomi tadi rendah, ada menengah, ada tinggi. Ini skor misalnya ya, ada skor. Sehingga pada kelompok A kita bisa cari rata-rata kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, standar deviasinya juga, yang rendah, yang menengah, yang tinggi. Jadi dia 2. Ya. Dari data tersebut kita ingin melihat apakah ada perbedaan skor depresi berdasarkan sosial ekonomi di masyarakat. Jadi ada skor depresi menggunakan alat ukur tertentu sehingga individu itu mempunyai skor depresi. Nah, lakukan langkah perhitungan dengan analisis uji hipotesis statistik. Sekali lagi jangan lupa bahwa Anda harus apapun ujinya, step by step dari uji statistik hipotesis itu harus diingat selalu. Nah, misalnya penyelesaiannya, kita akan buat dia dalam bentuk kalimat dulu. Tidak ada perbedaan skor depresi berdasarkan sosial ekonomi di masyarakat. HA-nya ada perbedaan skor depresi berdasarkan sosial ekonomi di masyarakat. Terus hipotesis dalam bentuk statistik, mu rendah sama dengan mu menengah sama dia mu tinggi, HA-nya tidak sama dengan mu rendah, mu menengah, dan mu tinggi. Nah, kita akan menetapkan bahwa kriteria penolakan hipotesis H0 ditolak jika nilai hitung kita itu lebih besar dari nilai tabel pada alfa 0,05. Nah, berdasarkan tabel data sebelumnya tadi, maka kita akan lihat apa sih yang diketahui pada data tersebut. Nah, ini. Kita bisa menghitung N tadi kan 13.
N2 itu 12, N3-nya yang tinggi itu 12. Sementara N seluruhan 13 ditambah 37. K ada 3, kan? Rendah, menengah, sedang, menengah dan tinggi. Jadi ada 3. K-nya 3, N dikurang K, 37 dikurang ini ada 34, K-nya 2. Oke. Rata-rata yang rendah 5,3, yang menengah 14,3, yang tinggi 12. Nah, S rendah, varian rendah yaitu 5,2, maka karena standar deviasi varian itu adalah kuadratnya standar deviasi, sehingga diperoleh bahwa standar deviasinya adalah 27,04. Begitu juga dengan varian menengah dan tinggi. Jadi standar deviasinya kita kuadratkan. Nah, selanjutnya kita memasukkan rumus yang sudah dijelaskan tadi, masuk, ya. Terus kita lihat berapa nilai hitungnya, terus kita bandingkan dengan nilai tabel. Cara kita melihat nilai pada F-tabel, buka tabel statistik kemarin F-tabel, tadi dikatakan ininya alfanya 0,05. Jadi di sini lihat F alfa 0,05. Nah, numeratornya adalah K kurang 1, artinya 3 dikurang 1, maka sama dengan 2. Maka kita lihat kolom kedua. Sementara denominatornya adalah N dikurang K, 37 dikurang 3. 37 itu N semuanya, dikurang K 34. Karena di sini 3 tidak ada 34, maka 34 ini mendekati ke 30. Maka kita bisa lihat berapa nilai F pada tabel, yaitu 3,32. Jadi pada kolom 2, baris ke 30. Besaran nilainya adalah 3,32. Sehingga itu seandainya asumsi distribusi normalnya terpenuhi. Jika distribusi data tidak terpenuhi, maka kita akan coba melihat nama ujinya adalah Kruskal-Wallis atau non-parametrik. Jadi temannya si Nova, kalau Anova tadi menghendaki distribusi normal, jika tidak terpenuhi namanya Kruskal-Wallis. The Kruskal-Wallis itu adalah uji non-parametrik yang sama dengan one way ANOVA. Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk menguji kemaknaan perbedaan beberapa K-sampel independen dengan skala data ordinal. Metode ini dikembangkan oleh Kruskal-Wallis tahun 1952. Ya, asumsi pada uji Kruskal-Wallis, sampel-sampel berasal dari populasi-populasi yang saling independen. Jadi pengamatannya independen antar kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampel sekali lagi diambil secara acak dari populasi, data diukur minimal adalah berskala ordinal. Ya, untuk variabel independennya. Ya, hipotesisnya adalah H0 distribusi semua data identik, artinya sama. Kalau identik itu kan HA-nya paling sedikit ada satu populasi yang menunjukkan nilai berbeda. Langkah-langkahnya yaitu ukuran sampel adalah NJ, bisa J1 sampai K, ukuran sampel total keseluruhan. Semua nilai pengamatan dari K sampel independen digabungkan menjadi satu seri. Ya, setiap nilai pengamatan di peringkat mulai dari ranking 1 untuk nilai terkecil sampai dengan N untuk nilai terbesar. Jadi perankingannya sama seperti pada kita uji penden 2 min kemarin. Jika terdapat angka-angka yang sama, maka peringkatnya diberikan adalah peringkat yang menurut posisi, terus dibagi 2 atau di rata-rata menurut beberapa nilai yang peringkatnya sama.
Format tabel uji Kruskal-Wallis seperti ini. Jadi nanti ini misalnya ada data. Ini saya contohkan sampai K. Jadi tidak hanya 3, bisa 4, bisa 5. Yang jelas seperti ini. Pengamatan data Kruskal-Wallisnya. Nah, peringkat dalam masing-masing sampel kemudian dijumlahkan. Jika H0 benar, peringkat-peringkat akan tersebar merata di antara sampel-sampel tersebut, sehingga jumlah peringkat atau RJ proporsional dengan ukuran sampel atau NJ. Besarnya perbedaan antar peringkat pengamatan dan peringkat yang H-nya benar tercermin dari besarnya nilai statistik H. Ya. Nah, selanjutnya setelah tersusun, maka kita masukkan rumus ke rumus uji Kruskal-Wallis. Ya, sama M total, ya, sigma RJ, ya, varian R tadi dibagi NJ dikurang 3 kali N1. K banyaknya sampel independen, K ukuran sampel, ke urutannya ada berapa, N jumlah pengamatan seluruh kelompok sampel, dan jumlah peringkat pada sampel yang ke, itu yang nama R. Ya, jadi sampaikan R ini NJ, ya, ingat ini rumus yang pernah Anda pelajari juga waktu sama SMA, ya. Nah, statistik uji H Kruskal-Wallis distribusikan seperti pada tabel Kruskal-Wallis. Jika ukuran sampel N besar, ternyata distribusi statistik Kruskal-Wallis dapat didekati dengan distribusi chi-square, ya, yang sudah kita pelajari. Chi-square belum, ya. Nah, dengan derajat kebebasan atau degree of freedom K-1. Keputusan statistik jika K kurang dari 3 dan NJ kurang dari 5 pengamatan, maka kita merujuk ke Kruskal-Wallis. H0 ditolak jika probabilitas lebih besar daripada nilai H yang telah diuji. Ya. Nah, jika K-nya lebih dari 3, NJ-nya lebih dari 5 pengamatan, kita akan menggunakan pendekatan tabel chi-square. Ya, karena angka-angka sama dan potensial mempengaruhi kekuatan uji H, maka diperlukan koreksinya. Di mana kalau koreksinya ada rumusnya, ini bisa Anda baca. Ya, lanjutnya, nih rumusnya. Ya, keterangannya jumlah grup kelompok, jumlah observasi ke kelompok, jumlah total observasi setiap ke kelompok, dan jumlah ranking. Ya. Kalau tadi contoh tabel tabel data dan peringkatnya, kini kita ingin melihat ada suatu eksperimen tentang ada efektif obat mata. Jadi mana skornya itu 0 sampai 3 jika ada di mata, ya. Kalau dia melakukan pembukaan, tidak ada pembukaan, ya, itu 0, minimal, sedang, dan maksimal. Jadi nilai yang terbesar itu akan menunjukkan efektivitas obat. Nah, kelompoknya diambil 3. Nah, bagaimana datanya, penyajian datanya seperti ini. Ya, nah, jadi ini yang skor-skor ini adalah dilihat dari subjeknya. Misalnya kalau ada orang dikasih obat A seperti ini, yang kiri, ya. Nah, obat B yang ini skornya. Nah, selanjutnya seperti di tabel bentuknya diurutkan. Jadi berdasarkan skor terkecil seperti ini kan skor 0. Skor 0 itu maka dia peringkat 1. Ya, sudah itu 1. Nah, ini dia. 1, ada berapa 1? Ada 1, 2, dan 3. Sehingga 2, skor 2, 3, dan 4 ditambahkan dibagi 3. Makanya ada skor 35. Terus yang kedua, 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4.
Nah, semuanya dibagi 3, makanya dia rankingnya, peringkatnya ada 7,5, 7,5, dan seterusnya. Selanjutnya, peringkat-peringkat ini dijumlahkan didapat peringkat untuk obat A, peringkat obat B, dan peringkat obat C. Masukkan ke rumus ya, masukkan ke rumus tadi, maka didapat dengan 4,095. Keputusan statistik tabel H memperhatikan bahwa untuk NJ 5, 4 dan 4 5,4 dan 4 itu probabilitasnya adalah di alfa 0,01 dapatnya adalah 0,102 ya. Sementara H hitung kita tadi 4,095, sehingga nilai hitung kita itu kan lebih besar dibanding pada nilai tabel Kruskal-Wallis tadi kan 5, 4, 4 jumlah anggota kelompoknya. Jadi kita di sini kita melihat pada alfa 0,05, 5, 4, 4. Nah, maka di sini nilai tabelnya adalah 5,657. Selanjutnya, kita akan bandingkan dia dengan hasil koreksi. Ya. Nah, setelah kita memasukkan faktor koreksi, ternyata nilai koreksi itu kan 4,163. Nah, nilai hitung kita ini ternyata kan lebih kecil dari nilai tabel. Kan kalau sehingga H0 kita gagal ditolak, dengan kata lain diterima. Sehingga dapat kita simpulkan tidak ada perbedaan efektivitas jenis obat terhadap skor perubahan pembukaan mata. Ya, ini kalau kita menggunakan Kruskal-Wallis. Jadi prinsipnya kita melihat perangkingannya. Oke. Selanjutnya kita akan coba melihat bagaimana ANOVA dan Kruskal-Wallis ini kalau pakai aplikasi SPSS. Tapi Anda harus menghitung dulu yang manualnya supaya Anda bisa melakukan bagaimana dengan aplikasi. Jadi konsepnya Anda pahami dulu. Ya, coba kita akan lihat. Nah, pertama untuk variabel itu kita akan lihat dulu uji kenormalan data. Sehingga uji hipotesisnya adalah H0 tidak ada perbedaan distribusi data apa. Data apapun nanti, silahkan kalian buat. Yang jelas variabelnya variabel numerik ya, dengan distribusi normal. HA-nya ada perbedaan distribusi data titik-titik dengan distribusi normal. Langkah pada SPSS itu adalah klik Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Explore. Pada kotak Explore, pindahkan variabel dependent variabel ke dependent list. Nah, klik Plot. Di plot itu kita akan klik Normality Plot with Test. Klik Continue, klik OK. Nah, selanjutnya perhatikan output pada Test of Normality. Jika DF-nya lebih dari 50, lihat Kolmogorov-Smirnov. Jika DF-nya kurang dari 50, lihat Shapiro-Wilk. Keputusan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak. Ingat ya, kalau kita berdasarkan nilai P, maka yang ditolak itu jika lebih kecil. Lawan kalau kita menghitung secara manual. Nilai hitung lebih besar dari nilai tabel. Kalau kita di sini dipakai aplikasi, nilai signifikansinya kurang dari 0,5, itu artinya H0 ditolak. Artinya H0 ini ditolak. Jadi kalau ditolak maka kita bunyikan HA-nya ada perbedaan distribusi data variabel apa kita tadi dengan distribusi normal. Artinya data kita tidak normal. Nah, jika nilai signifikansinya lebih besar sama dengan 0,05, H0-nya diterima atau gagal ditolak. Ya, sehingga ya diterima, tidak ada perbedaan distribusi data dengan distribusi normal. Artinya, kalau dia lebih besar dari 0,05, data kita normal. Kalau kurang dari normal, data kita tidak normal. Ya, itu prinsip yang harus Anda ingat. Ya, jadi kalau kita segala ujian statistik nanti kita wajib kalau dengan aplikasi kita lihat dulu kenormalan datanya supaya bisa kita menggunakan parametrik atau non parametrik. Ya, nah, di aplikasi seperti ini kira-kira langkahnya ya. Setelah klik Analyze ya, setelah Analyze maka kita akan klik Descriptive, klik Explore. Nah, ada tabel akan muncul. Maka variabel numerik kita pindahkan ke sini, terus klik Plot di sini.
klik di sini histogram atau normality. Yang ini kita klik, terus kita continue, klik OK. Ya, sudah kita continue, klik OK. Nah, maka tabel yang kita perhatikan ini, ya, untuk tabel kenormalannya. Tadi dibilang kalau dia DF lebih dari 50, yang kita lihat adalah Kolmogorov-Smirnov. Nih. Ya. Tetapi kalau yang dia kurang dari 50, yang kita lihat adalah yang ini. Ya. Oke, ya. Karena ini kan 40, berarti kalau 40 berarti yang kita lihat yang ini. Sehingga dari data kelas kalian, BB, tinggi badan, dan IMT yang normal itu hanya tinggi badan. Ya. Jadi sementara berat badan kalian, IMT kalian tidak normal. Sehingga kalau Anda mau pakai parametrik, ya, kalau nanti variabelnya tinggi badan. Yang ini tidak bisa. Jadi kalau Anda mau BB, nanti gunakan Mann-Whitney atau Wilcoxon. Nah, kalau di sini maka kalau BB dan IMT itu Anda gunakan Kruskal-Wallis. Kalian sini yang ini. Nih, jadi kita lihat kenormalannya dulu. Nah, uji ANOVA-nya, ya, uji ANOVA seperti ini, ya. Klik Analyze, klik Compare Mean, klik One Way ANOVA. Akan muncul box One Way ANOVA. Pindahkan variabel dependent ke dependent list, pindahkan variabel independent ke factors. Klik Post Hoc, ya, ke list post hoc, kotak One Way ANOVA multi comparison itu beri centrang pada Bonferroni. Ya, kita ingin melihat kelompok mana yang berbeda, klik continue, klik option, klik One Way ANOVA, klik optionnya lagi pada kotak option, pindahkan, klik descriptive dan homogeneity variance, klik OK. Outputnya ini yang kita perhatikan. Ya. Nah, ini dia langkah-langkahnya tadi bisa dilihat dari compare mean, One Way ANOVA akan muncul. Pindahkan variabel dependennya ke sini, ya, variabel independennya yang kelompok itu dipindahkan ke faktor. Terus kita klik di sini post hoc. Post hoc kita pilih Bonferroni. Ya, ini langsung continue, langsung oke. Maka ini akan kita lihat. Ini ya, kita lihat, kita rata-ratanya. Misalnya golongan darah AB, misalnya di sini contohnya saya ingin melihat perbedaan tinggi badan menurut golongan darah. Ya, gitu misalnya ya konsepnya ya. Ini ya. Nah, di sini saya coba masukkan ya. Nah, di sini ANOVA-nya. Nah, ini yang masuk tabel ANOVA yang tadi. Jadi angka-angka ini didapat dari rumus yang tadi disajikan. Nah, di sini lihat signifikansinya 0,43. Artinya kan signifikan. H0-nya ditolak karena lebih kecil dari 0,05. Sehingga kalau dia signifikan, kita bisa melihat golongan darah mana yang berbeda. Apakah ada golongan darah A dengan B, A dengan AB, A dengan O, B dengan ini. Nah, di sini Anda kali lihat. Jadi yang nilai signifikansinya 0, di bawah 0,05 itulah yang berbeda. Nah, ini kalau kita ingin lihat Levin testnya, ya, apakah variannya homogen atau tidak. Ya, ingat di sini, ya, ini kita bisa lihat signifikansinya. Jadi dia homogen karena lebih besar dari 0,05. Ya, oke, lanjut. Nah, kalau seandainya tadi data tidak normal, Anda bisa lakukan juga uji Kruskal-Wallisnya. Ini langkah-langkahnya, silakan kalian ikuti. Ya, langsung kita interpretasi output. Ya, oke. Nah, ini langkah-langkahnya. Ini gambarnya akan muncul. Kebetulan SPS Muda versi 26 ya. Nah, nanti yang kita ingin lihat itu yang di sininya. Ini hanya sebagai pengantar deskriptifnya. Jadi gambaran umumnya, analisis univariatnya. Kalau Anda di Matlit, nanti Anda akan belajar univariat itu yang mana. Nah, di sini rankingnya ya. Kalau Anda lakukan secara manual, ini rankingnya. Nah, ini nilai signifikansinya. Lihat nilai signifikansinya 0,725. Artinya lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar artinya H0-nya gagal ditolak. Dengan kesimpulan tidak ada perbedaan tinggi badan menurut golongan darah kelas kalian. Ini data kelas ya yang coba di ini sebenarnya.
Oke. Untuk tugas kelompok, Anda boleh melakukan sebelah kiri itu untuk one way ANOVA, sebelah kanan Kruskal-Wallis. Datanya sama, cuma dengan kiri kita mengasumsikan dia normal, yang sebelah kanan dia tidak normal. Jadi kita ingin melihat perbedaan indeks massa tubuh 3 prodi ini. Ya. Nah, untuk praktik individu, lakukan analisis data ANOVA dan Kruskal-Wallis pada data kelas dengan cara menghilangkan data masing-masing individu sesuai dengan nomor urut daftar hadir. Lakukan tahapannya sesuai dengan uji hipotesis, di mana filenya itu ada nama file individu, kelompok, dan kelas. Jadi di situ Anda silakan pelajari kelompok 1, kalau individu berarti ada 2 digit sesuai dengan nomor urut daftar hadir. Di data kelompok maka individunya akan hilang, yang ada daftar kelompoknya saja. Sementara di kelas kode kelompok, kode itu sudah tidak ada lagi, tetapi di dalamnya sudah memuat semuanya. Jadi saya tidak terima banyak file. Dimana untuk tugas individu itu sepakatan dengan ketua kelompok itu tetap dikumpulkan hari ini pada hari praktik. Untuk ketua kelompok yaitu pada hari praktik juga, untuk dosen pengampunya pada hari praktek juga. Ya, oke. Saya tunggu paling lambat pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih.